Sama Tuhan Yesus Raja kita, sebab Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nama Yesus yang disanjung tinggi. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tetap kita berdiri, biar kita mau bersuka cita, kita memuliakan Tuhan. Amin. Dari utara ke selatan, biarlah terdengar pujian bagimu ya Allah. Kami mau bersyukur bagimu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Yesus, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya Allahku yang dahsyat luar biasa, hanya yang dimuliakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dalam kemuliaan disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, oh nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Yesus, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Yesus, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Yesus, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita percaya Allah kita yang dahsyat luar biasa, amin. Yes, silakan duduk kembali. Biar kita mau buka hati Bapak Ibu Saudara teman-teman semua yang hadir pada saat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Biar kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus. Biar dengan hati yang rasa kagum dan hormat kepada Tuhan Yesus kita nyanyikan lagu ini sebagai pujian doa kita bagi Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh
Katakan dengan senang hati, kau sungguh indah. Indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, kami kagum hormat akan Yesus. Hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum, kita semua angkat tangan kita bagi Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan Yesus. Hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Akan kagum dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Dalam segala penghormatan hanya bagimu Yesus. Mari sembah Dia, rasa kami, rasa hormat kita bagi Tuhan. Katakan ku kagum hormatnya Yesus. Hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali katakan kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau.
persilakan Ibu Yohana untuk berdoa buat bacaan Alkitab. Silakan dibuka mute-nya. Ya, tes. Ya, silakan Bu Yohana untuk berdoa buat baca Alkitab. Tes, tes, tes. Ya udah, oke. Kita berdoa buat bacaan Alkitab hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, untuk kami mau baca firman-Mu. Kiranya firman Tuhan Yesus yang kami baca pada hari ini dalam Yohanes 9 boleh menjadi kekuatan, jadi rema dalam kehidupan kami. Berikan roh pengertiannya Tuhan, biar kami siap membaca firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, Tuhan Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Tuhan Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Silakan jemaat mengatakan semua. Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Menuliskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari itu Tuhan Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Bersama-sama. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta.
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihara matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Bersama-sama, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia memelihara matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Bersama-sama. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan kau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Tuhan Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bersama-sama, kata Tuhan Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Silakan Bapak Penatua. Berdoa ya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah berkat-Mu, pemeliharaan Bapa sempurna atas hidup kami, hari lepas hari, perkara setiap perkara. Bapa senantiasa hadir. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir. Tuhan Roh Kudus ada di dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa, dan urapi setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Supaya ketika kami mendengar firman, kami boleh paham. Dan ketika kami melihat, kami juga menanggapi, kami mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita hari ini belajar ya tentang firman Tuhan. Ini udah dibaca, udah ada di sini kan, enak. Ya. Tunggu saya mau ini dulu rekam. Ya. Shalom ya. Oke. Ini topiknya menjadi terang dunia ya. Anak muda harus menjadi terang dunia. Apa katanya? Topik. Nah, jadilah terang dunia, hai anak muda ya.
Nah saudara, ada di Alkitab tentang terang? Pasti banyak ya. Makanya tadi saya, ini mau Yohanes 9 udah siap juga. Jadi ya udah terang ya. Nih sengaja saya, ini karena temanya juga warna-warni. Jadi mejiku hibiniu, meja merah, jingga, kuning, hijau, jadi biar warnanya. Nah tanpa terang bisa gak kita lihat warna-warna? Gak bisa. Jadi kita mengucap syukur bisa ngelihat warna. Ada merah, ada ungu, ada biru muda, ada apa lagi, ya kan banyak sekali ya. Oke, nah tanpa kita sadarin, terang itu kita perlukan. Kalau enggak jalannya kepentok-pentok. Di sini banyak bangku, ya kan? Ada tembok, mau ke pintu aja susah kan? Beloknya berapa langkah baru belok gitu kan? Tapi dengan terang kita bisa melihat. Amin. Itu secara fisik. Bagaimana secara rohani? Ya, sama. Sama seperti dikatakan tadi. Ya, di ayat yang terakhir itu. Kalau kamu punya mata tapi tidak melihat, berarti buta, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Padahal yang dia lihat sehari-hari, Tuhan Yesus adalah terang itu. Amin. Jadi mereka tidak ngerti bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah puji Tuhan kalau kita bisa ngelihat terang itu. Amin. Nah di sini yang saya mau beritakan adalah Tuhan Yesus, terang itu. Amin. Supaya saudara bisa melek. Ya mulanya saudara bilang, Tuhan saya buta, gak apa-apa. Justru ketika kita bilang kita buta, kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita melihat. Amin ya. Seperti itu ya. Ya, dasari dulu bahwa kita sebenarnya, Tuhan saya bukan orang yang melek. Saya orang buta, tetapi datang ke Tuhan Yesus, Tuhan yang mencelikan mataku. Mata rohani, amin? Ya, oke. Nah dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, pertama kita bukan saja terang, tapi dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Wah dahsyat. Bukan untuk dirimu sendiri, tetapi garam untuk dunia loh. Dalam arti yang lebih luas. Jadi kita di sini diperankan, difungsikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam untuk dunia, bukan untuk diri sendiri, bukan hidup untuk diri sendiri, introvert gitu ya. Yang penting gue udah hidup sama Tuhan, beres dah. Dulu saya begitu, tapi ternyata enggak cukup. Sama, terang juga harus kamu adalah terang dunia, bukan terang untuk dirimu sendiri. Lampu ketika diterangin, ini saya udah terang, terus dikekep gitu, harus terbuka. Amin. Nah ya, oke. Itu dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Ayat 15-nya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian. Nah misalkan seperti itu, ada lilin di atas kaki Dian. Untuk menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Nah jadi kita ini ibaratnya Tuhan mau nyalakan kita pelita. Amin ya. Nih dinyalakan oleh Tuhan. Gimana Pak nyalainnya? Ini ketika firman disampaikan ya, itu tandanya saudara sedang dinyalakan oleh Tuhan. Tuh. Amin. Tuhan nyalakan nih firmanku. Kamu harus jadi garam ya anakku. Kamu harus jadi terang dunia ya anakku. Nah saudara harus tidak boleh di bawah gantang. Tidak boleh Alkitab atau firman Tuhan itu dikekep aja. Yang penting gue pinter Alkitab udah cukup. Tetapi harus ada prakteknya. Ya gitu ya ceritanya ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Bapak kita loh. Luar biasa Tuhan Yesus bilang. Dia Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia Bapakmu. Kapanpun kamu boleh datang kepada Bapak.
Nggak perlu nunggu waktu. Ketok pintu Bapak, kapan aja Bapak lagi mungkin di kamar, kita ketok aja. Pasti Bapak itu menyambut. Nggak ada waktunya. Kalau tamu datang ada waktunya. Tapi kalau sama Bapak sendiri nggak ada waktunya. Anytime, anywhere, anyhow. Begitu ya. Apapun keadaannya. Nah ya, garam, tawar tidak berguna. Pelita tidak menyala, juga tidak ada artinya. Sama seperti kita dengar firman saudara-saudara. Tidak boleh kita bilang, ya saya nggak ngerti, udahlah. Atau itu lagi saya dengar firman. Nah, saudara harus kejar sampai saudara ketika dengar firman dan firman itu menyala. Amin. Ketika saudara dengar firman, sampai firman itu menyala artinya saudara ngerti. Dari mana Pak saya ngerti? Kepadamu diberikan rahasia kerajaan sorga, kerajaan Allah. Amin. Kepada orang lain tidak. Itu karunia yang luar biasa buat saudara. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu, penolong itu akan datang kepadamu. Dia akan mengajarkan engkau akan segala sesuatu. Amin. Jadi Roh Kudus yang mengajarkan, yang memberikan penerangan. Jadi ketika kita dengar firman, saudara harus dengar-dengaran dan ngobrol sama Tuhan Roh Kudus. Untuk saudara bisa menyala. Amin. Itu fungsinya Roh Kudus. Jadi membuat pelita firman, kalau diterima begitu aja tetap padam. Cuma dikasih pelita. Tapi yang menyalakannya adalah minyak. Ada api. Apinya siapa? Roh Kudus. Amin ya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Firman Tuhan adalah pelita. Dari mana Pak Hadi tahu? Ada ayatnya. Oke, kita lihat dalam arti rohani. Pelita adalah firman Tuhan Yesus. Kita harus memiliki pelita. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman itu siang dan malam. Itu tandanya saudara memiliki pelita. Amin. Itu dia, itu artinya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya, firman. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu artinya dua. Firmanmu, pelita bagi kakiku. Artinya saudara, yuk kita lihat dulu. Dan yang kedua itu memiliki minyak Roh Kudus untuk menerangi. Tadi udah dijelaskan ya. Kita lihat, ada arti di bawahnya. Terus, ya, lanjut. Ya, kita lihat arti rohani pertama. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Artinya, sebelum kita melangkah, amin, itu kaki kan, sebelum melangkah atau sebelum Anda bertindak, saudara pastikan atau saudara minta petunjuk Tuhan. Amin. Itu supaya saudara enggak jalan di dalam kegelapan. Enggak kesandung-sandung. Amin ya. Itu arti yang pertama. Dari arti firman, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Saya enggak bisa jalan kalau saya enggak bawa pelita. Bawa pelita dulu, bawa firman Tuhan dulu. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan aku mau taat. Tuhan aku mau turut. Kalau Tuhan suruh bilang, jangan pergi anakku. Baik Tuhan, saya enggak pergi. Amin. Kalau Tuhan bilang, sekarang waktunya pergi. Baik Tuhan. Amin ya. Itu tandanya kita mulai dengar-dengeran akan firman Tuhan. Petunjuk itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Enggak perlu bawa Alkitab tiap hari. Ketika saudara bangun pagi-pagi, saudara dengar firman Tuhan, renungkan itu dalam perjalanan hidupmu. Dalam tiap langkah hidupmu. Maka firman itu terus, pelita itu terus engkau bawa. Ketika engkau ingat akan firman Tuhan. Amin. Kan Tuhan tadi berkata, siapa dia Tuhan? Engkau bukan melihat dia saja. Tapi engkau juga sedang berkata-kata dengan dia. Dahsyat ini. Jadi saudara,
Ketika saudara merenungkan firman itu, saudara sebenarnya sedang berkata-kata dengan Tuhan. Saudara selalu disertai sama Tuhan dan menyertai saudara setiap waktu. Amin saudara. Itu loh dahsyatnya loh. Saudara bukan saja melihat Tuhan, tetapi setiap saat saudara, ketika saudara merenungkan Tuhan, bahwa serta dengan Allah, kita melakukan perkara besar. Amin ya. Saudara, alami Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Di bawahnya kita lihat Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya. Kita bentuk nih saudara. Kita bentuk kesukaan kita. Udah deh gak usah ngobrol sama teman-teman tentang politik, tentang global warming apa itu ya kan. Pemanasan global. Udahlah saya mah lebih baik sudah menyendiri. Ini saatnya saya merenungkan. Karena saya sukanya adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memuaskan saya. Cukup dengan Tuhan saya puas. Amin saudara. Ini dia kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merubah kebiasaan kita saudara. Ya, merubah pola pikir, pola hidup kita. Waktu yang kita gunakan sebanyak-banyak kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Nah itu dia. Coba kita koreksi diri kita. Berapa banyak waktu kita sendirian, tapi dengan gadget. Berapa waktu kita sendirian sama Tuhan? Ya, mari ubah waktu kita banyak-banyak dengan Tuhan dan kesukaan kita, hobi kita cukup sama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus cukup. Jesus is enough for you and for me. Tuhan Yesus cukup buatmu dan buat saya. Oke, arti rohani kedua. Terang bagi jalanku. Jalan itu solusi. The way out. Jalan keluar. Ya, kalau saudara ada persoalan, datanglah kepada Dia, Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. Sayalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan kata Tuhan Yesus, nah disinilah. Jadi ternyata ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita dekat sama firman Tuhan, ternyata firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, amin. Itu yang dahsyat saudara. Makanya Tuhan bilang di Yohanes 9 tadi, engkau bukan saja melihat Dia. Saudara baca Alkitab, engkau bukan saja melihat Tuhan Yesus, tapi engkau sedang berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu loh. Jadi kalau saudara sedang baca Alkitab, jangan pernah menyangka itu tulisan mati. Enggak. Engkau sedang berkata-kata dengan aku, anakku. Yohanes 9 tadi. Amin. Wah itu luar biasa. Kita digenapi, kita ditambahkan lagi sama Tuhan Yesus hari ini. Ini juga saya dapatnya hari ini saudara. Begitu kita baca bersama-sama. Ada firman yang terus meletup. Ini loh anakku, ini loh. Orang Farisi berani-beraninya mengatakan, orang buta sini, kamu ngomong di hadapan Allah. Apakah benar kamu buta sejak lahir? Dia berani ngeklaim. Ini kalau kamu ngomong di sinagog ini, kamu berkata-kata dengan Allah. Padahal dia sendiri gak ngelihat Allah. Ya kan? Ngeri kan? Ngeri itu. Ahli-ahli Taurat berani ngomong begitu. Tapi si orang buta ini bilang, aku sudah mengatakannya. Tapi kamu tidak mendengarkannya. Apakah aku harus mengatakannya lagi? Atau kamu mau jadi murid orang itu juga? Dia langsung ditegur sama si orang. Kamu yang lahir buta mau ngajarin kami gitu kan. Itu kesombongannya. Kita datang kepada Tuhan, ingat. Rendahkan hati kita. Kita datang Tuhan, siapakah aku? Aku ingin kenal Engkau Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mengenali diri kita. Karena itulah kehidupan kekal. Ketika kita mengenal Bapa, Allah satu-satunya, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan utus. Amin. Oke ya, lanjut ya. Jadi Tuhan Yesus adalah juga pintu. Jadi kalau saudara punya persoalan, jangan lari kemana-mana, amin. Lari ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus way out, solusi. Dan Tuhan Yesus adalah pintu.
Kalau engkau masuk melalui aku, melalui pintu, aku kata Tuhan Yesus, aku adalah pintu. Kamu akan keluar dan menemukan padang rumput. Wah, saudara akan bahagia, saudara akan sukacita. Karena kita domba yang butuh rumput. Kita domba yang butuh makanan. Dan makanannya ada dalam Tuhan Yesus. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Itu berbicara tentang firman Tuhan juga. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengecap. Tes. Mengecap makanannya Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Menghibur kita. Menguatkan kita. Meneguhkan kita. Memang kadang menegur. Tapi ketika kita berbalik, Tuhan sembuhkan. Amin. Kalau orang Farisi itu, dia melek, dia ngerti firman Tuhan dan dia berbalik, Tuhan pasti menyembuhkan. Itu firman-Nya. Kalau mereka buta tapi akhirnya mau datang kepadaku sehingga mereka bertobat, berbalik kepadaku, aku akan menyembuhkannya. Demikian kita datang kepada Tuhan Yesus, kita orang-orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan pasti ngalami pemulihan dari Tuhan. Ngalami Tuhan sembuhkan. Apapun engkau sakitnya. Amin. Percayalah. Oke, lanjut. Aku adalah pintu. Terus, ini dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Itu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya. Oke, tidak ada seorang pun, no way, no one can come to the Father except by me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada jalan, nggak ada jalan lain. The only one. Hanya satu-satunya. Saudara udah benar jalannya. Tinggal saudara jaga kesetiaannya sama Tuhan Yesus. Amin. Udah pegang aja, terserah. Orang lain udah kalau nggak suka ya udah. Yang penting saya udah keselamatan itu milik, nggak bisa gandeng-gandengan soalnya. Kalau saudara bisa percaya Tuhan Yesus, karena saudara yang ditentukan oleh Bapa. Nggak sembarangan, Anda dipilih Tuhan. Anda ditetapkan oleh Tuhan. Jangan berubah. Karena penyesatan makin banyak. Lewat media sosial, lewat ini. Awal-awalnya percaya Tuhan Yesus, wah bahas Alkitab, tiba-tiba melenceng nanti. Udahlah, saudara punya pengurapan dari Tuhan, amin. Ada pengurapan di dalam diri saudara. Dan saudara sebenarnya tidak perlu diajar oleh orang lain lagi. Itu yang saya dapat. Ya, Tuhan Roh Kudus cukup buat saudara. Oke, lanjut terus. Stop aja deh kalau misalkan ini banyak. Terus lanjut ya. Inilah hidup yang kekal itu. Tadi udah saya sampaikan ya. Ini firman Tuhan. Saudara harus mengenal Bapa di sorga. Satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Amin. Dan mengenal satu-satunya Tuhan Yesus. Dia Mesias. Gak ada yang lain. Ya. Amin. Amin. Yes, harus mantap. Oke, Beati Kudus pemuda harus mantap, ya kan. Langkahnya gini, saudara mau jadi terang dunia nih. Ya kan. Sendiri dulu. Ya, sendiri dulu tadi. Ya, sendirinya apa? Saudara tekunin terus firman Tuhan setiap hari. Renungkan setiap waktu. Supaya pelita yang saudara miliki, itu tetap terus bisa menyala. Sehingga orang lain melihat saudara, ada kebaikan Tuhan di dalam dirimu. Sehingga dia memuliakan Tuhan Yesus. Tanpa engkau berkata-kata. Kalau engkau berkata-kata, yang keluar juga firman Tuhan. Amin. Itu, jadi yang pertama sebelum ke dunia, saudara pastikan dulu, saudara berdiri teguh di dalam firman Tuhan Yesus. Amin ya. Itu sebenarnya langkahnya. Diawali dengan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Enggak pernah bolong-bolong. Capek juga masalah. Enggak, aku tidak pernah mau capek di hadapan Tuhan. Aku mau bersekutu dengan. Tidak ada. Apa ya? Saudara tuh take a rest-nya atau istirahatnya di dalam Tuhan tuh seger. Gitu. Ya. Oh ngantuk nih, enggak. Saudara tuh ada kesukaan, ada sukacita ketika saudara bersekutu dengan Tuhan. Itu yang saudara harus alami dulu. Kalau masih belum,
saudara menjadi ke dunia juga nanti tapat, pet gitu. Pelitanya tuh nggak kayak ini, gitu. Jangan, terangnya tuh mencolok gitu, menteleng gitu. Nah itu baru stabil. Jadi nggak disesatkan dunia ketika ada orang yang mau menyesatkan meskipun dia memakai nama Tuhan Yesus. Kan banyak nabi akan datang pakai nama Tuhan Yesus. Saudara bilang, enggak, beda, kamu beda. Yang aku punya Tuhan Yesus sejati, yang aku ngalami sendiri. Itu dia, saudara bisa bilang begitu, saudara nggak bisa disesatkan. Karena lampu saudara menyala dengan mentolong. Karena ada Tuhan Roh Kudus yang selalu dekat sama saudara. Ya, dan inilah tandanya ketika kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Bagaimana saudara menuruti perintahnya kalau saudara nggak baca firman-Nya, nggak dekat sama Tuhan Roh Kudus, nggak dengar-dengeran. Dan itu yang pertama. Dan itu langkah yang harus saudara lakukan pertama. Dan terus, meskipun saudara jadi terang dunia, tapi kegiatan saudara untuk intim sama Tuhan, itu adalah terus menerus sampai tidak berkesudahan. Karena di sorga pun kita tetap intim sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Belum semua renungkannya, tetapi hamba sudah bagikan. Setiap orang boleh baca, boleh merenungkan, semuanya dari firman Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan penjelasan, pemahaman langsung dari Tuhan Roh Kudus. Karena Tuhan Roh Kudus mengurapi kami, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada setiap kami. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Apa kabar? Ya, saya mengucap syukur kalau gereja ini Roh Kudus selalu menyertai. Tadi sebelum Pak Hadi ngobrol sampai jauh tadi, hal yang sama saya dapat dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa dialami dalam hidup kita. Jadi dia bilang begini, saudara. Jujur kalau kita di gereja, pernah nggak pikiran kita melayang-layang? Pasti. Ya, kita nggak undang tiba-tiba aja mana-mana begitu. Jadi memang dalam ibadah kita ini, kitanya nggak sempurna. Tapi Tuhan Yesus sempurna, amin. Dia selalu menunggu, kapan kamu balik lagi? Ya, ada orang udah melayang-layang, dinikmati melayang-layangnya. Ditambah ada telepon masuk, ya, terus yang lain-lain. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan kita tuh panjang sabar, berlimpah kasih setianya, amin. Jadi manakala kita melayang-layang, pasti Roh Kudus ingetin, loh kamu kemana? Ya, begitu kita diingatkan, kita kembali, saudara. Ya, jadi kalau kita gambarkan misalkan satu artikel gitu ya. Mungkin baris kedua kita melayang-layang, tidak bisa menikmati, tidak bisa membaca. Tapi pada waktu diingatkan, di baris ketiga kita kembali lagi. Ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan pada kita, satu. Yang kedua terakhir Tuhan ngomong begini loh. Gereja ini aneh saudara. Saya saksikan lagi lah, supaya saudara jelas. Gereja ini visinya tahun 30-an. Indonesia belum merdeka. Tapi karena ada seorang gadis waktu itu, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen deh seperti sekolah Belanda ini, tengahnya ada gereja. Dia gak punya apa-apa, dia cuma ngomong. Tapi Allah kita maha mendengar, amin. Ketika orang pengen punya hati buat Tuhan,
Tuhan wujudkan. Ya, sehingga tahun 74 saya dipanggil untuk ngawasin bangunan ini sampai selesai. Dan yang anehnya gini saudara, kalau orang lain buka jemaat, mulai dari rumah ya kan, lama-lama ke ruko dan seterusnya, tempat belum ada. Tapi kita saudara, tempat ini udah ada gitu. Belum ada siapa-siapa, tempat ini sudah ada. Lalu Tuhan panggil saya. Ini udah diminta 3 pendeta loh, nggak dikasih. Waktu itu saya belum jadi pendeta, baru jadi ya pelayan Tuhan aja. Dicari tuh sama Tuhan sampai ke rumah saya. Nah, disuruh datang ke sini. Jadi tempat sudah ada. Kalau orang lain kan tempat belum ada. Baru komunitasnya mulai dirintis. Kalau di sini tempatnya dulu sudah ada. Lalu Tuhan sendiri panggil gitu. Yang adakan tempat Tuhan. Dari sejak visi terus dijadikan tahun 74 sampai sekarang. Jadi yang memulai Tuhan gitu loh saudara. Ya, mungkin kalau yang lain mereka pengen aja gitu lalu mulai merintis. Tapi di sini Tuhan yang bikin tempat lalu panggil kita semua. Ya. Jadi berbahagialah kita karena di sini memang sejak awal Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan ini bagi kita. Makanya kita mesti militan, amin. Walaupun 2-3 orang tetap kekeh pegang. Sebab di sini ada Tuhan Yesus. Kan yang penting Tuhan Yesusnya dong, amin. Kalau orang-orang tuh tambahan lah. Tapi kita pengen juga banyak orang datang ke tempat ini. Saya sih berharap, ya saya juga mau komitmen, walaupun kebaktian pemuda, saya akan datang terus. Ya. Kenapa? Karena di sini ada Tuhan Yesus. Ya. Dan saya percaya semakin banyak ibadah kita, terang kita makin bercahaya. Amin. Saudara, saat itu ada 7 ya. Ada 7. Mana lebih terang? Kalau dinyalakan 1 atau 7-7-nya? 7-7-nya. Makin banyak pelita yang kita miliki, makin terang hidup kita. Makanya tadi Tuhan katakan melalui hambanya, berapa banyak waktu membuat Tuhan. Ya. Banyak kali kan kita pilah-pilah waktunya nih, oh jam 2, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tapi tahu nggak, di setiap musim hidupmu ada Tuhan Yesus di situ. Ya. Jadi libatkan, tak dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam apapun, bahkan dalam gadget. Saya tadi ingetin, kalau lain kali kalau kamu pegang gadget, ingat aku ya. Iya, bisa nggak? Bisa. Ya, nah, jadi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Oleh Mbak tadi ya, saya mau menambahkan sedikit ya. Gereja ini sudah berapa tahun ya berdiri? 24 ya. Di Tuhan ya. Gak terasa, sudah 24 tahun kami di sini ya. Semua sehat semua ya. Gak ada terjadi apa-apa, bersyukur sama Tuhan Yesus. Dan yang saya syukurin ya, selama buka gereja ini, sedikit pun saya tidak pernah minta bantuan. Namanya minta saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Kayaknya apa ya, mulut saya ini berat banget kalau minta-minta gitu, saya gak mau. Tapi Tuhan luar biasa ya. Tuhan cukupkan semua. Bersyukur banget, bersyukur. Mulut saya tidak bisa mau namanya pinjem minta, gak ada. Saya cuma tergantung pada Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan ajaib. Sampai sekarang gak pernah kekurangan. Bahkan gerejanya ini makin bagus ya, puji Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Tuhan pedulikan kita semua di sini, puji Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus.
Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu ajaib, begitu dahsyat, luar biasa. Biar Tuhan menjamah hati saya, pikiran saya, mulut saya, supaya menjadi berkat untuk banyak orang yang mendengarkan perkataan. Dan kami berdoa buat mereka semua supaya mereka diberkati. Semua sehat, itulah kerinduan saya setiap hari. Saya setiap jam 3 malam, jam 3 dini hari yang Bapak Gembala bangun. Walaupun masih ngantuk banget. Kadang-kadang aduh nggak bisa melek mata. Kadang-kadang kita tidur sudah jam 12, jam 10. Tapi Tuhan tetap bangunkan kami, jam 3 saya bangun. Saya membela jemaat di tempat ini. Setiap hari saya berdoa, mengucap syukur, dan saya terus berdoa untuk gereja ini. Semua jemaat, semua pekerja saya doakan. Tidak ada yang pernah lewat. Semua saya doakan supaya gereja ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Kesaksian saya, tetap syukur. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan saatnya kita akan memberikan ya persembahan kita. Tuhan tidak melihat persembahan kita, tapi Tuhan melihat hati kita yang benar-benar tulus, ikhlas untuk memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama ya. 2 Korintus 9 ayat 6 dan sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Haleluya. Ayat persembahan kita sama-sama ya, kita imani, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat persembahan bersama-sama, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari kita bawa yang terbaik dengan bersuka cita. Kita mengangkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik. Dia ditunjukkan kasih setianya bagi kita semua. Haleluya.
setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih teman-teman semua. Puji Tuhan. Masuk buat siapa? Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau kami diperkenankan menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa mendengar doa kami, Tuhan Yesus mengabulkannya, Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu berperlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami menolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu.
dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, hanya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera, dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme, serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir penyakit asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, sudah melawat dan memberkati kami semua. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan itu menghidupkan kami, menyembuhkan kami, bahkan membuat kami menyala di hadapan Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan setiap langkah kami ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menyertai, dan juga melindungi kami semua. Kami juga rindu dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan hidup dalam buah Roh Kudus. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Khususnya kami berdoa, yuk anak muda angkat tangannya di hadapan Tuhan Yesus. Ya ra 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 pa 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 pa. Ya ra 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 siki ra 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 ra. Ya ra 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 pa 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 ya siki ra 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 ra. Bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Maha Besar. Dia mengasihi engkau, dia menginginkan keselamatan daripada dirimu. Persembahkanlah hati dan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Ya ra 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 ra. Bangkitlah dan menjadi teranglah bagi Tuhan Yesus. Dan juga kemuliaan Tuhan Yesus boleh dinyatakan melalui kehidupanmu. Ya ra 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 pa 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 ya sya ra 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 ra. Kami percaya ya Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus mengasihi pemuda-pemuda dan juga pemudi di tempat ini. Bangkitkan mereka menjadi generasi kedua yang militan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka teguh di dalam Tuhan Yesus. Mereka boleh mempunyai komitmen yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh bercahaya dimanapun mereka berada. Dan kami rindu biar kehidupan mereka adalah mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menjamah kami. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami semua disembuhkan. Kami dimerdekakan dari kutuk. Kami dimerdekakan dari sakit penyakit. Kami dimerdekakan dari segala keterikatan. Kami menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan, terjadi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan juga untuk keuangan jemaat dan gereja. Kami percaya kami selalu ya Tuhan Yesus mendapat pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna dan tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus yang memimpin kami ke padang rumput yang hijau sehingga kami selalu kenyang oleh kemurahan kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh menemukan air yang segar yang boleh menyegarkan kami, memulihkan seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Bahkan gerejamu ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pintu terbuka, tingkap-tingkap langit dibukakan bagi gereja hati kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan curahkan segala berkat-berkat yang baik untuk gerejamu di tempat ini. Dan juga kalau kami bawa persembahan kami, perpuluhan kami ya Bapa. Kami rindu ya Bapa apa yang kami bawa. Tuhan Yesus memberkatinya menjadikan pelipat gandaan. Dan kami rindu ya Bapak, kami semua diberkati. Kami juga berdoa buat sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk gereja hati kudus ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ya rara papa. Segala niat-niat jahat yang ingin mengganggu gerejamu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Siasat-siasat yang tidak baik ya Bapak kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapak mereka juga boleh bertobat. Melihat kehadiran Tuhan Yesus di rumahmu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa bekerja sehingga sertifikat tanah gereja dan izin gereja dapat diterima. Kami bersyukur juga buat pelayan firman, petugas ibadah pada hari ini. Berkati hamba-hambamu ini ya Bapa. Mereka adalah hamba-hambamu yang boleh Bapa pakai. Siapakah kami ini ya Bapa? Kami hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati dan berkenan atas pelayanan kami. Kami juga berdoa buat kemajuan pemuda sehati. Kami percaya ya Bapak, ya papa. Bapak juga akan memberkati pemuda sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Akan berkembang, akan maju, akan dikirimkan banyak jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua ya Bapak mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus adalah hal yang dahsyat dan yang indah. Itu akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami berbahagia karena Tuhan Yesus begitu sayang dan selalu menaungi kami. Kami juga bersyukur buat program M5000 buat minggu besok yang akan buat minggu pertama yang akan dijalankan. Tuhan Yesus juga memberkatinya dan juga berkati donatur-donatur. Tambahkan lagi ya Bapak, orang-orang yang bermurah hati untuk menabur bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya terjadi lawatan Tuhan pada saat M5000 itu dijalankan. Terjadi lawatan Tuhan, pertobatan bagi orang yang menerima, orang yang membutuhkan tersebut ya Bapak boleh mengalami kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau agung. Hanya Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus saja yang kami tinggikan dan muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus. Maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami.
Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab. Kita berdiri, tadakan tanganmu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, Tuhan pasti datang kembali, menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan selama-lamanya kita bersama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kita satu bersama. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan yel-yel pemuda sehati. Kita semua siap untuk yel-yel, amin? Amin. Yang siap katakan siap.
Siap. Wah, anak kurang suami. kompak. Lagi siap. Siap. Ya. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kamu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Pemuda sehati. Mantul. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa dulu untuk konsumsi. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus lewat ibadah Umat Pemuda Sehati. Sore hari ini ya Tuhan, Tuhan memberikan berkat melalui konsumsi, berkati konsumsi yang akan kami nikmati. Tutup bungkus makanan ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus, biar kami bisa menikmati makanan ini ya Tuhan. Berkati juga untuk Pemuda Sehati, diberikan berkat yang melimpah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.